Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuharap Ragil Pamungkas dengan NIM 518 0311 082. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari Bahasa Indonesia dengan membawakan sebuah cerita. Saya membawakan sebuah cerita dongeng si kancil dan buaya. Alkisah, buaya dan kancil tinggal di wilayah yang sama. Sudah lama buaya mengincar kancil untuk dijadikan santapannya. Namun kancil selalu bisa menghindari kejarannya. Kancil adalah hewan yang banyak akal, sehingga buaya selalu kesulitan untuk menangkapnya. Meski selalu lolos dari kejaran buaya, namun lama-lama kancil merasa khawatir juga. Karena itu, kancil pindah rumah ke daerah lain untuk menjauhi buaya. Kancil tinggal di bawah sebuah pohon besar di hilir sungai. Awalnya buaya merasa bingung karena tidak melihat kancil di tempat biasanya. Maka ia pun mencarinya ke sana kemari, bertanya kepada para hewan yang ditemuinya. "Oh, kancil pindah ke pohon di dekat hilir sungai," kata burung kecil yang ditanya oleh buaya. Tentu saja buaya senang mendengar informasi itu. Segera saja ia pergi ke tempat yang dimaksud oleh si burung. Ia sudah tidak sabar lagi untuk memburu si kancil. Ia benar-benar merasa penasaran, ingin menikmati daging kancil yang sudah lama ia idam-idamkan. Setelah berhasil menemukan tempatnya, buaya pun pindah ke sana juga. Namun kancil masih belum mengetahuinya. Selama berhari-hari buaya mengawasi kancil. Ia mempelajari kebiasaan kancil seraya merancang strategi untuk menangkapnya. Dari pengamatannya itu, tahulah si buaya bahwa si kancil sering pergi ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon-pohon apel di dekat tempat tinggal kancil. Untuk sampai ke sana, si kancil biasa menyeberang sungai dengan melompati beberapa batu besar yang ada di antara tempat tinggal kancil dengan pulau tersebut. "Aku punya ide," seru buaya. Ketika kancil pergi ke pulau kecil, buaya bersembunyi di balik batu di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompati ke batu itu. Hari itu kancil puas memakan buah-buahan yang ada di pulau kecil. Kemudian ia pun pulang dengan riang. Ia melompat dari sisi sungai ke batu-batu untuk sampai di rumahnya. Namun setibanya di tengah sungai, ia melihat bayangan dari batu yang hendak dilompatinya tampak lebih tinggi dan besar. Akal cerdas si kancil segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Jangan-jangan ada buaya di balik itu," batin kancil curiga. Setelah berpikir, ia berhasil mendapat akal. Ia berteriak ke arah batu. "Hai batu, gimana kabarmu?" Hening, tidak ada jawaban. Kancil kemudian bertanya lagi. "Ada apa batu, sahabatku? Biasanya kamu menjawab sapaanku." "Oh, jadi biasanya batu ini berbicara," batin buaya sedang berdiam diri di batu itu. "Kalau begitu, aku harus pura-pura menjawabnya supaya kancil tidak curiga." "Halu juga kancil," jawab buaya. Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Lantas ia berkata, "Hahaha, jadi kau di situ ya buaya? Tak kusangka kamu ngejarku sampai ke sini." Buaya kaget. Rupanya penyamarannya sudah ketahuan. Sadarlah ia bahwa kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal dengan kebodohannya sendiri. "Ya, aku mengejarmu ke sini karena ingin memakanmu," sahut buaya jengkel. "Baiklah, kali ini kau berhasil menjebakku," jawab kancil sambil mempersiapkan siasat berikutnya. "Bukalah mulutmu lebar-lebar agar aku bisa melompat ke dalamnya,"
Kancil benar-benar cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup saat buaya membuka mulutnya lebar-lebar. Dan sesaat setelah buaya membuka mulutnya, Kancil segera melompat ke atas kepala buaya, lalu melompati batu-batu lainnya dengan lincah. Dan setelah tiba di tepi sungai, segera memanjat pohon besar di tempat tinggalnya. Lagi-lagi selamatlah Kancil dari kejaran buaya. Itu semua berkat kecerdasannya yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya terpaksa gigit jari karena lagi-lagi gagal menangkap Kancil yang sudah lama diincarnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.